Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Mumpuni Eka Putra dengan NIM 223121108. Dibuatnya video ini sebagai untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Al-Hadis. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, pembagian hadis ditinjau dari kualitasnya. Para ulama membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori, yaitu hadis hasan, sahih, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, tidak lemah hafalannya di dalam sanadnya, dan matan tidak ada syadz dan ilat. Pembagian hadis sahih ada 2, hadis sahih li dzati, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li dzati adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis. Hadis sahih li ghairi adalah hadis yang memiliki kekurangan dari segi kedobitan rawi dan dengan dibantu oleh keterangan lain sehingga mencapai kedobitannya. Terus hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawi hadis tidak sekuat hadis sahih. Hadis hasan dibagi menjadi 2, hadis hasan li ghairi wa li dzati wa li ghairi. Hadis hasan li dzati adalah hadis hasan yang hadis sahih yang hasan yang dengan sendirinya yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan. Sedangkan hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya atau dibantu oleh keterangan yang lain. Terus hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Sementara hadis dhaif adalah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan fadhilul amal atau baik jika dilakukan. Hadis dhaif dibagi menjadi 3, yaitu mu'allaq, mursal, dan munqati'. Mu'allaq adalah apa yang dibuang dari permulaan sanad, baik rawi atau lebih. Mursal adalah apa yang terputus dari akhir sanadnya orang setelah tabi'in. Munqati' adalah apa yang sanadnya tidak tersambung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab soal yang nomor 2, yaitu cara mentakhrij hadis dari menggunakan aplikasi Jawamil Kalim dan Tahdhibul Kamal. Nah, di sini kita udah langsung dalam aplikasinya. Kita langsung saja copy hadisnya ke bagian sini. Lalu kita klik enter. Nah, di situ akan muncul hadis yang seperti yang kita ingin cari. Ada beberapa hadis di situ. Kita pilih salah satu. Nah, di sini ada 4 perawi, yaitu Mu'ammal, Hamad, Sabit, dan Anas bin Malik. Nah, setelah itu jika kita ingin mentakhrij hadis, kita bisa pencet yang ini. Nah, langsung keluar hadis-hadis yang serupa atau yang hampir sama di berbagai kitab. Ini ada dari Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui hukum hadis ini kita bisa pencet yang ini, hukum alal matan. Nah, hukum hadis ini adalah sahih li ghairi. Nah, jika kita ingin mengetahui status rawi, kita bisa klik yang ini langsung. Nah, nanti muncul. Nah, kedudukan mu'ammal itu bagaimana? Nah, mu'ammal itu soduk, tapi hafalnya kurang bagus. Dia masuk ke martabat yang ketiga. Nah, Hamad itu sikoh. Abid, dia masuk ke martabat yang ketiga. Sabit itu sikoh, dia cuma disebut sekali di sini. Nah, Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang menerima hadis langsung dari Nabi dan meriwayatkannya langsung dari Nabi.
Nah, seperti itu penggunaan aplikasi dari Jawamil Kalim ini. Nah, kita di sini kita bisa melihat hukum hadis itu bagaimana. Nah, hukum hadis ini yang ini adalah sahih li ghairihi. Karena menggunakan aplikasi ini bisa sangat lebih mudah ya. Nah, untuk mengecek di yang cara selanjutnya kita bisa melihat dari sini. Kita bisa lihat dari perawi yang salah satu dari perawi kita cari di kitab, yaitu di Tahdhibul Kamal. Nah, kita langsung ke yang cara yang kedua. Ya, kita langsung ketik di Google Tahdhibul Kamal yang dari perawi Mu'ammal. Kita langsung klik di sini aja. Nah, langsung muncul ini. Nah, Mu'ammal itu di sini di kitab Tahdhibul Kamal itu ada di juz 29 halaman 176. Di sini udah muncul nih siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Nah, Mu'ammal ini termasuk ke dalam yang sikoh. Nah, untuk hadis yang kedua sama seperti tadi. Di sini sudah muncul hadis-hadis yang ada di kitab yang serupa. Nah, kita langsung saja mencari bagaimana hukum atau kekuatan hadis ini. Langsung kita klik di sini. Nah, muncul, klik di sini. Nah, ada sini adalah hadis hasan, bukan hadis sahih. Sini ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan syadidul dhaif. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Nah, di sini ada, langsung kita lihat dari beberapa perawinya. Ada Ahmad bin Hawas. Jadi dia adalah soduk hasan dan termasuk dalam martabat kedua dalam perawian hasan. Nah, yang kedua ada Abi, yaitu tabi dari Hafiz bin Abdullah. Ya, dia juga soduk hasan. Yang selanjutnya ada Ibrahim bin Tohman, dia sikoh juga. Yang kedua ada Hujjaj, dia sikoh. Ada Qatadah, beliau juga sikoh juga. Terus ada Yazid bin Abdullah, beliau juga sikoh. Yang selanjutnya ada Iyas bin Himar, beliau adalah sahabat yang langsung menerima hadis dari Nabi SAW. Nah, untuk cara yang kedua, pada hadis yang kedua ini saya mencari di Tahdhibul Kamal. Dia ada di salah satu nama dari perawi, yaitu Qatadah bin Nu'man bin Zaid bin Amir, ada di juz 23 halaman 522. Nah, ini ada para ulama sepakat ini wakilah lam ta'rif belum diketahui kedudukan bagaimana si Qatadah ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.